Tapi kita juga menemukan kelompok kedua yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam pidatonya menyoroti perbedaan-perbedaan pandangan yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Dia mengatakan bahwa di tengah-tengah masyarakat, ada dua kelompok yang melihat perbedaan. Kelompok pertama, melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, sedangkan kelompok kedua, melihat perbedaan itu sebagai sumber kebencian. Hal ini jika terus berlanjut, tidak diberantas sedini mungkin, maka negara akan menjadi terdampak, menjadi negara terpecah belah dan menjadi negara yang kecil-kecil. Di negeri ini, ada dua kelompok yang melihat perbedaan. Kelompok pertama, melihat perbedaan itu sebagai rahmat, sebagai kekayaan. Dan itu ada di sana saya bersama seluruh para hadirin di sini, saya yakin. Tapi kita juga menemukan kelompok kedua yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Mereka ingin mempersamakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipaksa dipersamakan. Dan inilah rute menuju kehancuran. Dari kebencian di hati akan lahir yang namanya hasutan di media sosial, di koran-koran, di pamflet-pamflet. Dari hasutan pasti berujung pada kerusuhan-kerusuhan. Dan jika kerusuhan-kerusuhan tidak bisa dikendalikan, disitulah bibit lahirnya peperangan. Dan jika peperangan tidak bisa dihentikan, maka sebuah kesepakatan agung yang bernama berbangsa dan bernegara pasti bubar jalan. Negara Yugoslavia Allah sudah tunjukkan, dulu hadir, sekarang sudah hilang. Karena etnisitasnya tidak ada sila ketiga persatuan. Menjadi negara etnisitas Serbia, Bosnia, Kroasia, dan negara-negara kecil lainnya. Dulu India proklamasi sama dengan kita, tapi Hindu dan Islamnya tidak bisa bersatu dalam kesepakatan yang Islamnya membentuk Pakistan. Pakistan sudah Islam semuanya, masih belum juga bisa melakukan sebuah perdamaian antara mereka sendiri. Lahirlah negara Bangladesh. Jadi di masa kita hidup, sebenarnya Allah sudah memperlihatkan di depan mata kita, kalau yang namanya Pancasila itu tidak kita jaga, maka rute kehancuran itu sudah di depan mata. Perbedaan agama sudah final dan tidak dapat dirubah lagi. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mempercayai agama yang mereka anut. Namun, apa yang bisa kita ubah adalah sikap kita terhadap perbedaan agama dan tingkat toleransi yang kita miliki. Perbedaan agama seharusnya dianggap sebagai sebuah kekayaan, bukan sumber kebencian atau konflik dalam sebuah negara. Menjaga kekuatan dan kesatuan adalah sangat penting. Agama adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seseorang. Setiap individu memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang diambil dari agama mereka. Namun, ketika berbagai agama dan kepercayaan hidup berdampingan, perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan dan konflik. Inilah mengapa penting bagi kita untuk mengadopsi sikap toleransi terhadap perbedaan agama. Toleransi adalah sikap yang menghargai perbedaan dan menerima keberagaman. Ini berarti kita menghormati hak setiap individu untuk memiliki keyakinan agama mereka sendiri tanpa menghakimi atau merendahkan nilai-nilai mereka. Dalam lingkungan yang toleran, orang-orang beragama berbeda dapat hidup bersama dalam damai, saling menghormati, dan membangun masyarakat yang kuat. Sikap toleransi terhadap perbedaan agama juga dapat membantu melawan diskriminasi dan intoleransi. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan adil dan menghormati hak mereka untuk beragama, kita memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Ini membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi penghormatan terhadap keberagaman agama dan mencegah terjadinya konflik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Negara yang kuat adalah negara yang menghargai perbedaan agama dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Dalam negara yang kuat, ada keadilan untuk semua warga, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok agama tertentu. Kebijakan publik dan hukum harus mengakui hak setiap individu untuk mempraktikkan agama mereka dengan bebas, selama tidak melanggar hak-hak orang lain atau nilai-nilai dasar kemanusiaan. Membangun negara yang kuat tidaklah mudah, tetapi toleransi terhadap perbedaan agama adalah langkah awal yang penting. Kita perlu mempromosikan dialog antar agama, membangun pemahaman dan menghormati perspektif agama lain. Pendidikan tentang agama-agama yang berbeda dan nilai-nilai yang mereka anut juga penting untuk membangun pemahaman dan menghormati perbedaan. Sebagai individu, kita juga memiliki peran penting dalam memperkuat negara kita. Dengan mengadopsi sikap toleransi terhadap perbedaan agama,
kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif. Kita dapat melawan prasangka dan stereotip yang seringkali muncul akibat ketidaktahuan tentang agama lain. Dalam kesimpulan, perbedaan agama sudah final dan tidak dapat dirubah lagi. Namun, sikap kita terhadap perbedaan tersebut dapat berubah melalui upaya untuk menjadi lebih toleran. Memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan agama adalah kunci untuk mencegah konflik dan membangun negara yang kuat. Perbedaan agama seharusnya dianggap sebagai sebuah kekayaan, bukan sumber kebencian. Dengan menghormati hak setiap individu untuk mempraktikkan agama mereka dengan bebas dan menghargai perbedaan, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan kuat.